wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi rabbil alamin fi bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, sahabat, handai taulan, juga kolega kami, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Para salikin, mari kita mohon ridho dan ikhlasnya para guru-guru kita. Mohon izin kita akan melanjutkan untuk membahas kitab Minhajul Abidin. Mari kita bersyukur ya Allah dan bersolawat, dan kita akan melanjutkan setelah kita para salikin, para jamaah diminta mempelajari, menuntut ilmu yang wajib, dan yang wajib itu adalah ilmu tauhid yang pertama, yang kedua adalah ilmu syirk atau ilmu tasawuf, dan yang ketiga adalah ilmu syariat yang menyangkut hubungan kita yang sehari-hari, ada halal, haram, ya, mubah, wajib, dan sebagainya. Karena tiga-tiganya wajib, maka ada sesuatu yang menjadi pokoknya. Akan saya bahas dan kita baca bersama-sama para salikin rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usuluddin. Jadi yang pertama para salikin, kita diminta untuk bicara dan belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid berarti kita mengesahkan, mengikrarkan bahwa Allah lah segala sesuatunya. Tapi bicara Allah yang 20 sifat itu, 20 sifat, kemudian juga ada sekitar 99 nama yang kita diminta untuk bisa berdoa dengan nama-nama tersebut. Bahkan secara khusus setiap hari diminta untuk zikir dengan menyebut zikron katsira, dengan uzkurullah, dengan menyebut nama Allah, 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 Allah sebanyak mungkin, dan itu menjadi ilmu tauhid. Maka di sini disebutkan wa amma hatum yujibu min kulli wahidin. Maka batasan apa yang wajib dan masing-masing ketika ilmu itu harus kita ketahui. Jadi tidak seluruhnya, tapi yang pokok, yang usul, yang asli saja. Ya. Misalkan terpastikannya wajibnya dari ilmu tauhid adalah seukuran sesuatu yang engkau bisa mengerti pokok-pokok agama Islam. Jadi kalau yang ilmu tauhid yang harus ketahui, yang engkau harus ketahui adalah yang pokok-pokok saja. Ini yang fardhu ain. Nah, disebutkan kalau ilmu tauhid wa allaka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarikalah. Misalkan itu. Jadi kita harus mengetahui ilmu tauhid yang menyangkut Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan diri adalah yaitu falladzi ya'rif bahwa annal ilahan aliman, yang kamu harus tahu bahwa Allah itu maha mengetahui.
Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu mengetahui setiap apa saja gerak-gerik kita. Itu kita harus mengakui. Soalnya begitu kita itu lepas bahwa Allah tidak bersama kita, innallaha ma'ana, manusia cenderung khuflah. Jadi yang pertama yaitu Anda harus mengetahui bahwa Allah itu maha aliman, maha mengetahui. Mau ngumpetin apa saja tahu, mau rezeki pura-pura halal padahal subhat tahu, gitu ya. Jadi tidak usah mencari-cari ngumpet-ngumpetin, Allah tahu. Allahu qadirun, Allah itu maha berkuasa, ya. Muridan, berkehendak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilu mimman tasha. Allah berkehendak. Siapa yang akan diangkat, siapa yang akan diturunkan, siapa yang akan dijatuhkan dengan terjerembab, Allah tahu. Dan itu akan diberikan pada orang-orang yang memang pantas untuk diangkat, pantas untuk dijatuhkan, dan pantas untuk dikasih pelajaran. Ini Allah muridan. Wahayyan, Allah itu maha hidup. Allah itu maha hidup. Jadi dan menghidupi. Allah itu ada sebelum semuanya ada, mengadakan yang ada selama sebelumnya ada. Allah itu. Jadi Allah itu hayyan, ya. Dan yang kedua, Allah itu mutakaliman, berfirman. Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, sehari berapa baca Quran? 1 ayat, 2 ayat, 1 juz, lebih dari 1 juz, alhamdulillah. Mutakalim itu takaliman. Jadi kalau orang tajawuh itu takalam. Jadi orang tawajuh itu saling bertakalam, bermuwajahah, berdialektika dengan Allah dalam batin. Karena Allah itu mutakalim, memahami apa yang menjadi yang kita ucapkan itu Allah tahu. Sami'an, Allah itu maha mendengar. Jadi manusia bisa tidak mendengar. Ada satu tembok dengan berapa inci, kemudian dia ada ilmu atau teknologi kedap suara, ya berapa jarak nggak ketahui. Tapi Allah dimanapun berada, kita akan apa yang kita ucapkan itu akan diketahui. Wahidan la syarika lahu. Yang penting Anda, kita semua itu jangan sampai mensyirikkan terhadap apa yang zat Allah itu. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, mutasafihan bisifatil kamal. Karena Allah itu adalah mempunyai sifat yang sifatnya itu kamaliyah. Karena itu di dalam ilmu Thariqah Naqsyabandi, salah satu muraqabahnya itu adalah muraqabah sifat. Karena sifat itu adalah sifatul kamaliyah, sifat yang maha sempurna. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah ikut Thariqah ini, Thariqah Naqsyabandi, pasti melakukan itu kan, namanya muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat Allah yang mutakalim, yang kamaliyah, yang maha sempurna. Munazzahan anin nuqsani waz-zawali wa dalalatil qudus, munfaridun bil kitab an kulli muhtithin. Dengan sifat-sifat tadi, yaitu Allah itu tersucikan. Allah itu tersucikan dari apa? Dari kekurangan, ya. Allah itu tidak sedikit pun ada kekurangan, ya. Dan kepunahan, kullu halikun syai'un illa wajhah. Semua yang ada di dunia itu akan halaka, akan rusak kecuali zat Allah, kecuali Allah. Illa wajhah, kecuali Allah. Yaitu, dan yang kedua adalah tidak ada tanda-tanda yang menyerupai dengan apa yang diciptakan, kemakhlukan. Allah yang menciptakan makhluk, maka tidak boleh Allah itu diserupakan makhluk. Nah, itu ya. Kemudian Allah itu adalah bil kitab, ya, Allah itu adalah yang maha terdahulu. Munfarid, Allah itu maha sendiri,
tidak usah dibantu, tidak usah minta bantuan, Allah itu sendiri, apapun bisa. Wal awal wa akhiru wa dzahir wal batin, ya, itu Allah, ya. Dan Allah itu adalah munfaridan bil kitab an kulli muhtisin, dari semua yang berkaitan dengan makhluk. Ini yang pokok ya ibu-ibu sekalian, sahabat, para saudara saya, seorang muslim yang mukallaf wajib memiliki namanya ilmu tauhid, khususnya terhadap sifat-sifat Allah tadi. Ini wajib. Allah wujud kita bako mukhalafatul khawadisi wa qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat, dan sebelum dan seterusnya. Ini kan kita diajari waktu masih di SD kanak-kanak, ya. Allah ini para aulia itu sangat jeli, sangat teliti. Dari kecil kita sudah diajari. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, ini yang wajib harus diketahui, sifat 20 itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bicara dengan membicarakan tentang Allah, ilmu tauhid, itu apa yang dilarang? Nah, tadi kan sifat-sifat Allah yang sedemikian rupa. Istilahnya di dalam ilmu tasawuf disebut la kaifin wala mislim. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa dipadankan. Itu Allah. La kaifin wala mislim, itu Allah. Karena beliau, Allah itu maha segala sesuatunya, yang paling pertama, yang paling akhir, dan mengetahui yang zahir dan yang batin. 4 hal Bapak Ibu sekalian, 4 kata yang dilarang membicarakan Allah. Yang pertama adalah jangan pernah bertanya kaifa kalau dengan Allah. Kaifa Allah yas'al, bagaimana Allah menciptakan? Memangnya Allah itu seperti manusia menciptakan kursi, dipahat, dipelas, begitu? Enggak. Jadi jangan pernah kalau bicara ilmu tauhid bicara tentang kaifa, bagaimana. Nah, jangan. Itu adalah nurani yang kita subhanalladzi, kita harus mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya, tidak boleh bertanya tentang kaifa. Ini orang ilmuwan kan biasanya begitu ya. Bagaimana ya langit diciptakan, kaifa? Itu enggak boleh. Itu berarti menyerupakan Allah sebagaimana manusia yang lain menciptakan sesuatu, itu enggak boleh. Itu sudah menjadi bagian dari syirik menyekutukan Allah seperti halnya manusia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mata. Kapan ya? Mata, kapan ya Allah menciptakan? Kapan ya kiamat? Tidak ada yang tahu. Itu Allah itu berarti mempertanyakan terhadap kekuasaan Allah, mempertanyakan, meragukan kata Allah, itu nggak boleh. Mata itu nggak boleh. Tentang Allah itu tidak boleh bicara tentang mata. Kapan ya? Kemudian yang ketiga, aina. Di mana ya Allah itu bersemayam? Aina. Itu nggak boleh. Kalau dikatakan tentang di atas Sidratul Muntaha, berarti Allah itu seperti halnya manusia mempunyai dudukan, ya, tempat kursi hebat. Kan ada Quran yang menyebutkan itu. Tapi maksudnya bukan dalam arti visualisasi seperti halnya manusia menduduki kursi. Kadang-kadang manusia itu kan gitu, membayangkan Allah duduk di singgasana. Memangnya raja di negeri Alengka sana, bukan. Ya. Ini jadi larangan bicara tentang ilmu tauhid ketika bicara tentang aina. Ya, terus yang keempat, kam. Berapa ya yang menjadi pembantu Allah? Kam. Berapa ya Allah memberi rezeki masing-masing? Enggak boleh. Allah sudah kodrat, si A diberi berapa, si B berapa, C berapa, rezekinya gimana, sudah dibagi yang adil sesuai dengan ukuran. Yang diberi sederhana, kalau diberi yang besar, jangan-jangan dia lupa saya. Allah itu lebih tahu. Jadi jangan bicara kam. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, ilmu tauhidnya sudah kita ketahui,
larangan membicarakan Zatullah bila kaifin wala mislin itu adalah sudah kita ketahui. Larangannya bicara tentang kaifa, mata, aina, kam, itu jangan. Kalau bicara tentang Allah jangan bicara ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu yang menyangkut ilmu tauhid Allah. Dan ini ada hubungannya tentang kita juga mengikrarkan, memusyahadah syahadat kita kepada Nabi Muhammad tadi kepada Allah, wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh shadiqu fi ma jaa bihi anillahi ta'ala wa taqaddasa. Kita juga harus mengikrarkan bahwa Rasulullah itu shadiqun, yang maha benar, maha jujur dari semua ketentuan Allah yang didatangkan oleh Allah dengan yang maha luhur ta'ala wa taqaddas, yang maha luhur dan maha suci. Jadi itu syahadat lah kira-kira gitu, Allah dan Rasul. Wa fima warada ala lisanhi min umur akhirah, dalam semua ini yang dibalukan melalui lisannya dari berbagai urusan akhirat. Itu ya, ini adalah ajaran Allah melalui Rasulnya. Semua itu harus rujuk ilal akhirah, harus kembali kepada akhirat. Tsumma masaila fi sya'ir sunnah tajibu ma'rifatuha, kemudian berbagai persoalan mengenai syiar-syiar sunnah-sunnah juga diwajibkan mengetahui. Jadi sunnah muakkad, sunnah apa, sholat-sholat sunnah apa, itu harus diketahui juga. Nah, yang penting itu semua diamalkan menurut Al-Quran, Al-Hadis, ya, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang hari ini mengikuti saya, ya, dan para sahabatnya, atau biasa disebut dengan ahli sunnah jamaah, itulah Islam yang benar. Wa iyyaka an yadabda fi dinillahi subhanahu wa ta'ala malam ya'ti bihi kitabi wala atharu fatuhunna ma'allah subhanahu wa ta'ala a'zami khatir. Dan dengan demikian, kalau Allah sudah pada posisi, kalau kita sudah posisi tauhid, ya, dan kita juga ikrar pada Rasulullah, maka ini adalah a'zami khatir. Maka dengan demikian ini adalah sesuatu yang kita nggak perlu khawatir, khotroh di dalam diri kita terhadap apa? Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami' adillatut tauhid mawjudun asluha fi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Semua hal-hal yang bukti terhadap ketauhidan Allah ada di dalam Al-Qur'an. Wa qad dzakara suyukhuna radhiyallahu anhum fi kutubihim allati sannafuha fi usul diyanatin wa ala jumlati kulli ma la ta'manul halak fi jahlihi fatalabu ilmihi fardun la yasuhu laka tarkah. Jadi dengan demikian maka faqad dzakara suyukhuna radhiyallahu, dan sungguh-sungguh guru-guru kita, ya, guru-guru kita itu yang mengajari kita. Jadi kita berhutang budi dengan guru-guru kita. Guru di TK itu loh, guru-guru di SD sambil nadhar di masjid-masjid, musola-musola, itu guru-guru kita yang mereka itu adalah orang paling berjasa di dalam hal tauhid kita. Wa ala jumlati kulli ma la ta'manul halak, dan secara umum setiap ilmu yang kau tidak bisa aman dari kehancuran, ya, fi jahlatin, dari sebuah ilmu yang menjadikan kamu jahil, bodoh, ya, fatalabu ilmi fardun, maka dengan kamu belajar ilmu terhadap yang kamu khawatir terhadap keimananmu, maka hukumnya wajib. Keimanan yang paling iman adalah tentang tauhid. Di dalam proses tauhid maka ada ilmu syir, dan karena itu belajar ilmu syir, ilmu tasawuf juga fardun, ya, itu hukumnya wajib. La yasu'ula katarkah, tidak diperkenankan bagimu meninggalkannya.
Jadi kalau kita semua itu ingin dekat dengan Allah, sedangkan ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ilmu tasawuf, ilmu thariqah, maka belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah hukumnya juga wajib. Ya, gitu kan? Fahadi billahi taufiq Allah, maka inilah dan hanya perkenan Allah seseorang itu bisa dibukakan pintu untuk belajar ilmu tauhid. Nah, itu ilmu tauhid. Sekarang ilmu syirk. Wa ammal ladzi yata'anu fardhu min ilmi syirk fa ma'rifatu ma wajibi wa ma nahi. Tadi ilmu tauhid. Kalau ilmu syirk apa? Yaitu mengetahui berbagai kewajibannya dan larangannya. Itu artinya orang yang tasawuf harus juga tahu ilmu syariatnya, larangan, anjuran, hatta yahsululaka ta'dhimul ta'ala. Yang penting kalau ilmu syirk, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, kita semua itu harus ta'dhimul ta'ala. Harus mendapatkan ta'dhim, mengagungkan terhadap Allah. Salat kita itu mengagungkan Allah, Allahu Akbar kan? Takbiratul ihram. Allahu Akbar mengagungkan Allah, tapi hati kita masih lari sana lari sini, ya bukan mengagungkan itu namanya, ya. Wal ikhlas, dan juga melahirkan ilmu ikhlas. Wan niyati wa salamat amal, dan ilmu syirk itu adalah ilmu yang bicara agar amal kita itu selamat. Nah, ini buku ini salah satunya Aqobah, dari Aqobatul Ilmi sampai dengan Aqobatul Hamd wa Syukur, itu bagaimana menempatkan agar ilmu kita itu adalah ilmu yang betul-betul selamat. Kita mengeram ayamnya netas kecil. Jangan sampai kopior, itu bahasa Jawanya. Kita menanam padi, jangan padinya kena hama gabuk, nggak ada hasilnya. Itu banyak ilmu-ilmu kita, amal-amal kita yang bisa jadi hancur, rusak, fasad. Karena apa? Karena tidak terselamatkan, karena tidak punya ilmu-ilmu syariat, ditambah khususnya ilmu tarekah, tasawuf, ilmu syirk. Ya'ti fi kitabina hadza insyaallah azza wa jalla, dan semua tentang keselamatan amal itu akan datang dalam kitab nanti. Yang terakhir, wa amma mada'a min ilmi syariah. Sekarang ilmu syariat. Kalau ilmu syariat itu apa? Fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika fardhu fi'li, adalah sesuatu yang hendaknya kamu itu tahu terhadap apa fardu-fardu yang harus dilakukan. Ya, halal haram itu kan wajib 'alaika, yang diwajibkan pada Allah kepadamu, ma'rifatahu, ya, sehingga kamu itu mengetahui lu'attihi li tu'atiyatu, sehingga kita itu bisa mengamalkan seperti apa? As-salat, salat, as-saum, puasa, wa ammal hajj, adapun haji dan zakat, wal jihad, fa in ta'ayyana 'alaika fardhu wajib 'alaika ilmu li tu'attihi wa illa fala. Kalau yang namanya haji bagi yang mampu, manis tato'a ilaihi sabila, itu adalah orang yang mampu ilmu untuk berhaji. Kalau sudah mampu berhaji, belajar. Wa zakat, yang baru yang dia mampu untuk berzakat, belajar ilmu zakat. Wal jihad, yang diwajibkan jihad harus punya ilmu untuk jihad. Fa in ta'ayyana 'alaika fardhu, agar kau bisa menunaikan dengan baik, ya, dengan demikian kamu harus mempelajari illa fala, maka kalau kamu tidak diwajibkan itu maka tidak perlu. Artinya ilmu namanya ilmu fardu kifayah. Fahadha khuddu ma yalzimu 'abdu tahsiluhu min ilmi, maka batasan yang termestikan bagi seorang yang hamba, ya, guna menghasilkan dari berbagai ilmu tadi, la mahallata wa ta'ayyana fardhu bihaitsu la budda laka min dalik. La mahallata, maka tidak boleh tidak, dan yang telah diperstatikan wajibnya, wajib itu mal wajibu ila fihi fa wajib,
Karena kita mendekatkan diri pada Allah itu wajib, maka belajar ilmu tentang batin hati untuk mendekatkan diri pada Allah hukumnya juga wajib. Itu kaidah usul fikihnya gitu. Malayatul wajib bahwa wajib failah bahwa wajib. Seseorang karena tujuannya menuju Allah wajib, maka ilmu cara untuk mendekatkan diri Allah hukumnya wajib juga. Ini namanya kaidah usul fikihnya. Maka dengan demikian dan yang telah terpaskan wajib itu padamu, di mana tidak boleh tidak bagimu harus untuk mengetahui ilmu itu. Itu kaidah usul fikihnya. Nah, itu Bapak sekalian, itu yang kita bahas breakdown dari apa? Breakdown dari kita diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid, ilmu syirk, ilmu tasawuf, dan yang ketiga adalah ilmu syariah. Saya hanya menandaskan di akhir dari sesi ini, jangan berhenti di syariat. Tidak lengkap. Islam tidak hanya itu. Iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, tasawuf, syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Itu aja kesimpulan dari mengapa dibedakan dan dianjurkan oleh Al-Quran, hadis agar kita memiliki dan mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tarikat, dan ilmu syariah. Demikian, terima kasih. Moga-moga Allah meridhai dan memberkahi setiap apa yang kita pelajari di dalam kitab Minhajul Abidin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.